Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Rifayana dengan NIM 1814080052 pada mata kuliah Biofisika oleh dosen pengampu Ibu Dr. Miliasari SPD MSI UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai biomekanika. Yang pertama yaitu pengukuran. Bentuk-bentuk pengukuran. Yang pertama, pengukuran panjang. Di pengukuran panjang ini ada mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Yang kedua, pengukuran massa. Ada neraca Ohaus, neraca analitis dua lengan, neraca lengan gantung, neraca pegas, neraca digital. Yang ketiga ada pengukuran arus listrik. Yang keempat pengukuran waktu atau ada arloji, stopwatch. Yang kelima pengukuran volume benda tak beraturan. Yang keenam pengukuran besaran suhu. جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Yang kedua, gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi gerak atau perubahan bentuk benda. Gaya gesekan adalah gaya yang melawan gerak benda pada suatu permukaan. Gaya gesek terjadi akibat adanya pergerakan benda-benda yang saling bersentuhan. Desain gaya gesekan pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama, persendian. Tulang-tulang dalam persendian tidak bersentuhan langsung satu sama lain, karena gaya gesekan akan bekerja yang membuat sukar untuk digerakkan. Fluida pelumas atau fluida sinovial terdapat dalam persendian untuk mengatasi gaya gesekan. Permukaan tulang-tulang yang mempunyai permukaan licin juga merupakan faktor yang lain yang mengurangi gaya gesekan. Endapan zat kimia pada permukaan tulang-tulang tersebut dapat menghalangi gerak bebas persendian dan bisa melumpuhkan persendian seperti artritis. Yang kedua, pelumas tubuh. Tubuh manusia mempunyai sedemikian banyak bagian yang bergerak selain persendian, sehingga perlu adanya sistem pelumas untuk mencegah gaya gesekan yang mengurangi efisiensi gerakannya. Sebagai contoh, pelumas utama adalah zat yang disebut mucus yang mencegah gesekan antara gerak paru-paru dan jantung. Demikian pula, makanan dilumasi dengan ludah sebelum ditelan. Kulit mengalami gesekan antara lengan dan paha, dan juga oleh pakaian atau angin. Untunglah kelenjar-kelenjar kulit menghasilkan pelumas sendiri dalam bentuk sebum. Yang ketiga, keseimbangan benda tagar. Penerapan teori keseimbangan benda tagar pada tubuh makhluk hidup. Pada kenyataannya, dalam setiap benda termasuk makhluk hidup, itu setidaknya memiliki satu gaya yang bekerja pada mereka yang kita sebut sebagai gaya gravitasi. Dapat diketahui juga, manusia memiliki tumpuan di tumit, pinggang, punggung, dan leher. Inilah alasan mengapa manusia dapat berjalan berdiri, bahkan berlari di atas permukaan tanah tanpa goyah oleh daya tarik gravitasi. Penerapan teori keseimbangan benda tegar pada tubuh makhluk hidup, misalnya Bang Budi, seperti gambar, bermassa M yang mendapat gaya sebesar F akan memperoleh percepatan sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya atau bergerak.
Penerapan keseimbangan pada makhluk hidup berupa tulang dan otot tubuh manusia seperti sistem pengumpil yang dapat menjaga kemampuan keseimbangan pada posisi tetap atau berdiri satu kaki dan mempertahankan keseimbangan pada posisi bergerak atau berjalan. Yang keempat, momentum. Konsep momentum pada tubuh makhluk hidup. Momentum merupakan ukuran kesulitan untuk memberhentikan atau mendiamkan benda. Momentum juga dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatan benda tersebut. Momentum dari sebuah benda didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatannya. Konsep momentum pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama, seseorang yang memiliki berat badan yang berlebih memiliki momentum yang lebih besar dibandingkan dengan seorang yang memiliki berat badan kurang yang berjalan dengan kecepatan yang sama. Maka, makin besar momentum yang dimiliki makhluk hidup, maka semakin sulit untuk menghentikannya, dan semakin besar efek yang diakibatkannya jika diberhentikan dengan tabrakan atau tumbukan. Yang kedua, pada seorang yang pemain sepak bola mempunyai kemungkinan lebih besar untuk pingsan jika dihadang oleh lawan yang besar dan berlari dengan laju secepat-cepatannya dibandingkan dengan seseorang yang lawan yang lebih kecil dan lebih lambat larinya. Yang kelima yaitu energi. Kekekalan energi dalam tubuh serta perubahan energi tubuh. Kekekalan energi di dalam tubuh. Kekekalan energi di dalam tubuh dapat ditulis sebagai suatu persamaan sederhana. Perubahan simpanan energi di tubuh atau yaitu energi makanan sama dengan pengeluaran panas tubuh ditambah kerja lemak tubuh dan panas tubuh. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tapi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, atau konversi energi. Bahwa tidak ada makanan atau minuman yang masuk dan tidak ada fases atau urin yang dikeluarkan selama interval waktu bersangkutan. Meskipun energi kalor telah berubah menjadi energi mekanik atau usaha luar dan energi dalam, jumlah seluruh energi itu selalu tetap. Perubahan energi yang terjadi dalam tubuh, yakni bermula dari sebuah energi kimia yang berubah menjadi energi panas, serta berubah lagi menjadi energi kinetik atau energi gerak. Ini berarti bahwa makanan yang kita makan mengalami sebuah proses pembakaran sebagai akibat dari energi panas dan energi tenaga. Dan energi tersebut mampu digunakan untuk melaksanakan semua aktivitas yang kita dalam bentuk energi kinetik atau energi gerak. Energi sama halnya dengan sebuah kemampuan yang berguna untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan pekerjaan tertentu. Beberapa perubahan bentuk energi pada tubuh seperti di bawah ini, yaitu yang pertama energi listrik bisa berubah menjadi energi kimia, energi panas atau energi kalor, energi daya optik dan gerak, energi suara, energi makanan atau oksigen menjadi energi kalor dan tenaga. Kemudian prinsip pesawat sederhana. Prinsip pesawat sederhana dalam tubuh manusia. Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia adalah seperti sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 adalah titik tumpu berada di antara kuasa dan beban, seperti layaknya linggis dan pemotong kuku. Hal ini terjadi saat pemain tenis menengadahkan kepalanya menggunakan otot leher. Pengungkit jenis 2. Pengungkit jenis 2 adalah beban posisinya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika pemain tenis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kaki menggunakan otot betisnya. Pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 adalah kuasa posisinya di antara titik tumpu dan beban. Ketika pemain tenis menegakkan otot lengan dan bahu, terciptalah pengungkit jenis 3. Yang ketujuh yaitu elastisitas. Konsep elastisitas pada
sarang laba-laba. Benang pada jaring laba-laba memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal ini dapat kita lihat dari disiplin ilmu fisika. Walau lebih tipis dari rambut dan lebih ringan dari kapas, kekuatan ringan jaring laba-laba memiliki kekuatan yang luar biasa. Jaring laba-laba memiliki gaya tegang sekitar 150.000 kg per meter kuadrat. Jadi, bila ada setuas tali berdiameter 30 cm terbuat dari benang laba-laba, tali itu akan mampu menahan beban 150 unit mobil seberat 1000 kilo. Hal ini tidak terlepas dari struktur jaring laba-laba yang sungguh unik ketika ada gaya yang dihasilkan pada jaring laba-laba. Makin gaya tersebut tersebar ke seluruh jaring laba-laba tidak terlalu besar sehingga hukum Pascal yaitu P sama dengan F per FA. Dengan P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, A sama dengan luas permukaan. Jadi, semakin besar luas permukaan, maka tekanan akan semakin kecil. Kekuatan jaring laba-laba akan lebih terlihat ketika ada lalat atau serangga yang terbang menerjang sarangnya. Tegangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya F yang dialami jaring dengan luas penampangnya atau A. Sedangkan renggangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal L atau E sama dengan delta L per L. Dengan demikian, modulus elastisitas suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan yang dihasilkan oleh jaring laba-laba.